Salam sejahtera, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di SS Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keruntuhan kerajaan Israel dengan melihat kronologi sejarah Alkitab, mulai dari zaman Abraham sampai dengan zaman Perjanjian Baru, yang akan saya bagi ke dalam 2 sesi video. Dan baiklah, sebelum lanjut, saya ingatkan saudara-saudara untuk mensubscribe video ini dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari saya. Dan jika saudara-saudara menyukainya, tekan like dan share kepada teman-teman saudara-saudara. Untuk informasi lebih lanjut atau jika saudara ingin memberikan masukan untuk pengembangan video ini, saudara bisa menyampaikannya di kolom komentar. Baiklah, kita akan segera masuk ke dalam video sesi pertama, kronologi sejarah Alkitab mulai dari zaman Abraham sampai dengan zaman Perjanjian Baru, yang di dalamnya kita juga akan melihat informasi tentang pada zaman kapan kerajaan Israel mengalami keruntuhan. Di video yang pertama ini, saya akan menyampaikan kronologi mulai dari zaman Abraham sampai pada zaman kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Salomo. Untuk membantu kita memahami kronologi sejarahnya, maka saya membuat 2 kolom di dalam bagian ini, yaitu kolom zaman atau dugaan tahun. Ini untuk menggambarkan bahwa tahun-tahun ini bukanlah tahun yang pasti, tetapi ini adalah kisaran tahun atau kisaran zaman di mana peristiwa ini terjadi atau tokoh-tokoh itu hidup. Kita mulai dari Abraham yang diduga hidup di sekitar tahun 1955 sebelum Masehi, yang beberapa ahli Perjanjian Lama itu juga menduga Ayub hidup di zaman Abraham. Nah, 100 tahun sesudah Abraham lahirlah Ishak di tahun 1855 sebelum Masehi, kira-kira di tahun ini. Ishak kemudian melahirkan Yakub yang hidup di 1795 sebelum Masehi, yang pada masa itu juga Mesir di bawah kepemimpinan Firaun Hammurabi. Yakub hidup di zaman Hammurabi. Sesudah Yakub lahirlah generasi berikutnya, yaitu 12 suku bangsa Israel, yang salah satu anaknya itu adalah Yusuf. Hidup mulai dari 1703 sebelum Masehi. Yusuf memiliki prestasi tertentu di Mesir sesudah ia melewati begitu banyak persoalan, baik persoalan dari keluarganya, bahkan sampai ia kemudian mengalami fitnahan yang luar biasa dari istri Potifar. Nah, Yusuf dengan prestasinya kemudian mendapatkan tempat dari Firaun yang memiliki tempat atau area tanah yang cukup luas, yaitu di daerah Goshen. Dan karena prestasinya ini, kemudian Yusuf berinisiatif membawa Yakub beserta dengan seluruh keluarganya tinggal bersama dengan Yusuf di Goshen. Dan inilah kira-kira di tahun 1664 sebelum Masehi, bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub, tinggal di Mesir di zaman pemerintahan Firaun Amenhotep yang pertama. Ini periode awal ketika bangsa Israel hidup dan tinggal di Mesir. Setelah itu, setelah sekian lama, bahkan ketika orang-orang Mesir tidak lagi mengingat prestasinya Yusuf, jasa-jasanya Yusuf, orang Mesir merasa perlu untuk melakukan sesuatu terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah mulai dengan jumlah yang banyak tinggal di Mesir, dan itu menjadi persoalan tersendiri bagi orang Mesir, yang mengakibatkan orang Mesir mulai menjajah bangsa Israel di tanah Mesir. Karena itulah kemudian bangsa Israel mulai meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah mengutus Musa yang hidup di zaman Firaun Ramses
sampai dengan zaman Firaun Setos atau Firaun Seti yang pertama. Musa hidup di zaman sekitar tahun 1360 sebelum Masehi. Dalam proses kepemimpinan Musa, ada banyak persoalan yang harus dihadapi, termasuk juga persoalan antara dirinya dengan bangsa Israel yang dipimpinnya. Karena Alkitab pun memberikan kesaksian bahwa bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan Musa memiliki karakternya tersendiri. Dalam kepemimpinan Musa, maka bangsa Israel kemudian mulai dibawa keluar dari Mesir. Itu di kisaran tahun 1280 sebelum Masehi. Dimulailah proses perjalanan keluar dari tanah Mesir yang saat itu di bawah kepemimpinan Firaun Ramses kedua. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini bukan tanpa persoalan, ada banyak sekali hambatan, rintangan. Dan tentu saudara ingat tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir harus berhadapan dengan Laut Teberau yang begitu luas. Dan disitulah kemudian dengan pertolongan Allah ada mujizat yang dinyatakan oleh Musa dengan membelah air Laut Teberau. Dan selama kurang lebih 40 tahun mereka hidup di dalam perjalanan, selama kurang lebih 40 tahun itu di padang gurun. Dan di masa sekitar 1240 sebelum Masehi, bangsa Israel mulai memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang Allah janjikan untuk menjadi tempat tinggal bagi bangsa Israel. Dan dalam rangka memasuki tanah Kanaan, Allah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk, karena Allah tidak memperkenankan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel memasuki fase kehidupan yang baru ketika mereka sudah hidup di dalam sebuah wilayah yang memang menjadi tempat tinggal mereka. Fase ini menjadi luar biasa karena Yosua pun telah membagi tanah Kanaan itu ke dalam 12 suku Israel yang ada saat itu. 12 suku bangsa Israel dibagi-bagi oleh Yosua. Wilayah-wilayahnya dibagi oleh Yosua menurut suku-suku bangsa Israel. Nah, lama sesudah Yosua memimpin bangsa Israel yang tinggal di tanah Kanaan, kemudian bangsa Israel memasuki fase kehidupan yang baru. Di awal sekitar tahun 1220 sebelum Masehi, kepemimpinan Yosua diganti dengan kepemimpinan para hakim. Kita bisa mengenal tokoh-tokoh Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson, dan sebagainya itu di zaman ini. Bahkan kisah tentang Rut dan Boas itu juga ada di zaman para hakim. Nah, sedikit informasi, saudara, hakim yang dimaksud di dalam bagian ini tidaklah sama dengan hakim yang kita kenal di zaman sekarang yang mengadili di meja hijau. Hakim pada masa ini lebih tepat jika disebut sebagai pahlawan atau pemimpin perang, pemimpin militer, pemimpin yang punya karisma untuk mengelola, mengorganisasikan komunitas, masing-masing sukunya terutama. Atau mungkin juga bisa dengan menggunakan istilah jawara, seperti yang umum mungkin dikenal di daerah Banten. Jadi hakim ini adalah orang-orang yang memiliki karisma, kekuatan, power tertentu untuk memimpin karena memang punya prestasi dalam rangka melindungi, menjadi jawara lah untuk wilayahnya, untuk komunitasnya. Lama sesudah zaman para hakim, dan lebih tepatnya di penghujung zaman para hakim, lahirlah atau hadirlah sosok yang begitu luar biasa bagi masyarakat Yahudi, orang-orang Israel, yaitu tokoh Samuel yang hidup kurang lebih di masa sekitar tahun 1075 sebelum Masehi. Nah, masa ini sangat mungkin lebih tua atau bahkan lebih muda dari tahun ini. Samuel lahir atau Samuel hadir dan menjadi pemimpin yang begitu karismatik bagi bangsa Israel yang hidup pada masa itu. Sekaligus pada saat itu juga ada fase baru yang akan dimasuki oleh bangsa Israel,
yaitu fase ketika mereka menginginkan kehidupan mereka sebagai bangsa berubah menjadi kehidupan sebagai kerajaan Israel. Nah, tentang hal ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa ketika mereka hidup sebagai bangsa, mereka tidak punya raja. Keturunan Yakub, yaitu adalah bangsa Israel, selama mereka masuk ke wilayah tanah Kanaan sampai ke zaman para hakim, mereka tidak punya raja. Karena dalam penghayatan iman mereka, raja mereka yang sejati itu adalah Yahweh. Oleh karena itu tidak ada sosok raja dalam bentuk manusia, sosok manusia yang menjadi pemimpin. Tetapi di akhir zaman Samuel, orang-orang Israel, bangsa Israel mulai menuntut untuk dipilihnya seorang raja yang akan memerintah mereka dalam sebuah kerajaan. Keinginan mereka bagi Allah dianggap sebagai penolakan dari bangsa Israel terhadap Allah yang selama ini telah menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan kemudian Allah mengizinkan Samuel untuk memimpin bangsa Israel, memilih raja. Dan raja pertama yang kemudian dipilih dari hasil undi itu adalah Raja Saul, yang hidup dari masa sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Inilah yang menjadi awal berdirinya kerajaan Israel. Setelah kurang lebih 40 tahun Saul memerintah atas kerajaan Israel, hadirlah sosok raja yang begitu luar biasa, raja yang dianggap sebagai sosok paling besar dalam kehidupan kerajaan Israel, yaitu sosok Raja Daud. Saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak mengenal siapa Raja Daud. Raja Daud yang hidup di masa sekitar tahun 1010 sebelum Masehi. Dan sesudah Daud, lahirlah juga sosok raja berikutnya yang begitu karismatik dan sangat dikenal sebagai raja yang bijaksana, yaitu Raja Salomo. Di masa sekitar tahun 970 sebelum Masehi, sekaligus ia mengemban tugas untuk membangun bait suci. Inilah bait suci pertama yang dimiliki oleh kerajaan Israel yang dibangun di Yerusalem di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Sesudah Salomo wafat, ada pergolakan dalam tubuh kerajaan Israel sehingga mengakibatkan pecahnya kerajaan Israel yang terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara yang nanti juga tetap akan menyandang nama Israel. Jadi tidak ada nama utaranya, tetapi itu menggambarkan sebagai Israel Utara mulai dari zaman sekitar tahun 932 atau 931 sebelum Masehi. Dan kemudian juga ada kerajaan selatan yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin plus suku Lewi. Kerajaan selatan inilah yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kerajaan Yehuda. Inilah rangkaian kronologi sejarah dari zaman Abraham sampai dengan situasi kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, ataupun disebut dengan nama Kerajaan Yehuda. Kelanjutan kronologinya akan saya sampaikan pada sesi kedua. Baiklah, jika saudara-saudara menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komentar saudara di dalam kolom komentar, dan jangan lupa share kepada teman-teman saudara-saudara. Dengan membunyikan lonceng, saudara-saudara dapat mengetahui informasi-informasi terbaru, notifikasi terbaru tentang video-video yang akan saya tampilkan. Baiklah, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam persatuan untuk NKRI, harga mati.